bahaya tersebut dan cara pencegahannya. Mari kita mulai dengan pembahasan 3 bahaya. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya ini berupa mikroba atau kuman seperti bakteri, kapar, kamir, parasit, dan virus. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak dimakan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia, bahaya ini berupa bahan kimia yang tidak diperbolehkan dalam pangan atau bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Contoh bahaya kimia yang pertama, racun alami seperti aflatoksin pada kacang, sianida pada singkong, tetrodotoxin pada ikan buntal. Kedua, cemaran bahan kimia dari lingkungan, misalnya dari asap kendaraan motor dan limbah api. Ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Bahaya ketiga yang dapat mencemari pangan adalah bahaya fisik. Bahaya ini berupa benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, kuku, staples, batu atau kerikil, pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Apa akibat pangan yang tidak aman? Dari sisi kesehatan, bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan keracunan pangan, seperti sakit perut, demam, bahkan kematian. Berhenti dulu, itu bukan bikin tahu. Ini digini. Indonesia akan dikenal tidak bersih atau jorok oleh orang asing atau wisatawan. Cara pencegahan bahaya. Yang pertama, cara pencegahan bahaya biologis. Untuk melakukan pencegahan bahaya biologis, perlu mengetahui hal-hal yang dapat membuat bakteri tetap tumbuh, yaitu pertama, suhu. Beberapa bakteri dapat tumbuh baik pada suhu 5 hingga 65 derajat Celcius. Kedua, makanan. Bakteri tumbuh baik pada dengan protein tinggi. Ketiga, waktu penyimpanan. Penyimpanan pangan siap saji pada suhu ruang lebih dari 2 jam dapat meningkatkan jumlah bakteri. Keempat, jumlah aktivitas air atau air bebas dalam pangan. Bakteri pada umumnya dapat tumbuh pada pangan dengan awet tinggi atau aktivitas air yang tinggi. Belilah pangan di tempat bersih. Belilah dari penjual yang sehat dan bersih. Cara pencegahan bahaya kimia yang harus diperhatikan agar pangan tidak tercemar bahaya kimia adalah cucilah. Minta lebar. Silakan angkat tangannya. Anuka, ya. Dia dipotong. Cek dari sana. Potong ya. Atau baju aja, nggak apa-apa baju aja supaya lebih. Ya, foto cek. Oi. Ya, nanti gantian ya. Silakan kamu nanti sebutkan. Oh, aku setelah nonton aku dapat materi ini, Bu, ya. Silakan. Coba kamu ngomong. Aku habis ketemu materi ini Ya, kamu dapat materinya tentang apa tadi? tentang Apa tadi? tidak boleh Apa? beli makanan kayak manis-manis. Iya, apa lagi? Habis itu harus sama dari rumah. Ya, Habis itu jangan beli makanan yang berwarna. berarti nggak boleh jajan sembarangan, benar nggak? Betul. Iya. Ada lagi atau sudah? Apa lagi? Habis itu kalau kamu dari rumah boleh roti apa. Tapi kalau kamu dari warung nggak boleh. Ya, berarti nggak boleh jajan sembarangan, ya? Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Hanuka. Ada yang lain? Jose. Ada Jose. Ya, silakan maju. Apa yang Jose dapatkan setelah menonton video tadi? Roti.
Jose? Iya. Jose suka roti. Ya, Jose suka roti. Kalau di rumah atau ke sekolah, Jose jajan sembarangan atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti boleh enggak kita jajan sembarangan? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau jajan sembarangan bisa mengakibatkan apa tadi? Sakit perut. Takaran yang diizinkan. Contoh bahaya kimia yang pertama, racun alami seperti aflatoksin pada kacang, sianida pada singkong, tetrodotoxin pada ikan buntal. Kedua, sebaran bahan kimia dari lingkungan, misalnya dari asap kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Bahaya ketiga yang dapat mencemari pangan adalah bahaya fisik. Bahaya ini berupa benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, tepung, staples, batu atau kerikil, pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Apa akibat pangan yang tidak aman? Dari sisi kesehatan bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan keracunan pangan seperti sakit perut, demam, bahkan kematian. Dari sisi pedagang, keuntungan menurun karena konsumen yang merasa dirugikan sehingga tidak tertarik untuk membeli makanannya lagi. Dari sisi citra makanan Indonesia, makanan khas Indonesia akan dikenal tidak bersih atau jorok oleh orang asing atau wisatawan. Cara pencegahan bahaya. Yang pertama, cara pencegahan bahaya biologis. Untuk melakukan pencegahan bahaya biologis, perlu mengetahui hal-hal yang dapat membuat bakteri cepat tumbuh, yaitu protein tinggi. Ketiga, waktu penyimpanan. Penyimpanan pangan siap saji pada suhu ruang lebih dari 2 jam dapat meningkatkan jumlah bakteri. Keempat, jumlah aktivitas air atau air bebas dalam pangan. Bakteri pada umumnya dapat tumbuh pada pangan dengan awet tinggi atau aktivitas air yang tinggi. Belilah pangan di tempat bersih. Belilah dari penjual yang sehat dan bersih. Cara pencegahan bahaya kimia yang harus diperhatikan agar pangan tidak tercemar bahaya kimia adalah cucilah sayuran dan buah-buahan untuk makanan. Gunakanlah bahan tambahan pangan yang sesuai takaran yang diizinkan. Simpanlah makanan di tempat terpisah dengan produk bukan makanan. Ingat juga, jangan menggunakan alat masak yang sudah berkarat. Jangan menggunakan kertas koran atau kertas bekas untuk membungkus pangan. Jangan menggunakan wadah styrofoam untuk membungkus makanan panas dan berlemak. Jangan menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai standar untuk makanan. Perhatikan agar makanan virus. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan makanan menjadi busuk. Tuh dilihat tuh sana.